dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Pahlawan Tuanku Thammasari, Fakultas Ilmu Kesehatan. Alasan mengapa saya kuliah di Universitas Pahlawan Tuanku Thammasari, berikut penjelasannya. Universitas Pahlawan Tuanku Thammasari Riau merupakan perguruan tinggi yang terletak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kampus ini terakreditasi dengan baik, memiliki 6 fakultas dan 17 program studi, dan juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Universitas Pahlawan Tuanku Thammasari juga melakukan kerjasama dengan universitas lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Adaptasi psikologis pada pasca persalinan atau disebut masa nifas, yaitu dimulai pada 1 jam sesudah plasenta lahir hingga 6 minggu atau 42 hari sesudahnya. Dilihat dari psikologi, pasca persalinan seorang ibu akan mengalami beberapa gejala psikiatrik, meski tidak semua ibu akan mengalami hal tersebut. Supaya perubahan psikologis yang dialami seorang ibu tidak terlalu berlebihan, maka seorang ibu diharapkan untuk mengetahui permasalahan tersebut lebih mendalam. Proses adaptasi psikologis dalam masa nifas ini sebenarnya sudah terjadi saat kehamilan, menjelang proses kelahiran, dan juga sesudah persalinan. Dalam periode ini, maka rasa cemas dan tanda-tanda stres yang dialami seorang wanita akan semakin bertambah dan akan mengalami pengalaman yang unik setelah persalinan. Masa nifas tersendiri merupakan masa yang rentan sekaligus terbuka untuk sebuah pembelajaran dan bimbingan dalam perubahan peran seorang ibu membutuhkan adaptasi. Selain itu, tanggung jawab seorang ibu juga akan bertambah, sehingga seorang ibu akan butuh bantuan untuk beradaptasi dengan masa nifas tersebut, seperti dukungan dan respon dari keluarga, riwayat dan pengalaman kehamilan, serta persalinan, inspirasi ketika hamil dan melahirkan. Dalam proses adaptasi psikologis dalam masa nifas, seorang ibu akan mengalami beberapa fase yang akan kami jelaskan berikut ini. Pertama, fase taking in adalah periode ketergantungan di mana pada saat tersebut fokus perhatian ibu akan tertuju pada bayinya sendiri. Rubin menetapkan periode selama beberapa hari ini sebagai fase menerima di mana seorang ibu juga membutuhkan perlindungan serta perawatan yang bisa menyebabkan gangguan mood dalam psikologi. Dalam penjelasannya, Rubin mengatakan jika fase tersebut akan berlangsung antara 2 hingga 3 hari, sementara dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh Amen pada tahun 1990 juga mendukung pernyataan Rubin tersebut, kecuali pada wanita sekarang ini yang berpindah lebih cepat dari fase menerima. Yang kedua, fase taking hold merupakan masa yang berlangsung antara 3 hingga 10 sesudah persalinan. Dalam fase ini, kebutuhan akan keperawatan dan juga rasa diterima dari orang lain akan muncul secara bergantian, serta keinginan agar bisa melakukan semuanya secara mandiri setelah sebelumnya juga mengalami perubahan sifat yang terjadi pada ibu hamil. Yang ketiga, fase letting go merupakan fase di mana ibu dan keluarganya bergerak maju sebagai sistem dan para anggota untuk saling berinteraksi. Hubungan dari pasangan yang meski sudah berubah karena hadirnya seorang anak akan mulai kembali memperlihatkan banyak karakteristik awal. Sedangkan untuk tuntunan utamanya adalah menciptakan sebuah gaya hidup yang melibatkan anak, namun dalam beberapa hal juga tidak melibatkan anak karena pasangan harus berbagi kesenangan yang bersifat dewasa, yakni faktor psikologis yang mempengaruhi persalinan. Fase adaptasi ibu nifas adalah taking in, taking hold, dan juga letting go.
yang menjadi perubahan perasaan yakni respon alami terhadap rasa lelah yang dirasakan dan akan kembali secara bertahap. Sudah ibu bisa menyesuaikan dirinya dengan peran baru dan bisa kembali tumbuh dalam keadaan normal. Meski beberapa perubahan tersebut memang akan terjadi, akan tetapi sebaiknya ibu tetap menjalani ikatan batin dengan bayi pada saat awal. Sejak ada dalam kandungan, bayi hanya mengenal ibu yang bisa memberinya rasa nyaman dan sehingga stres yang dialaminya tidak bertambah semakin berat. Beberapa gangguan psikologis selama masa nifas diantaranya adalah faktor biologis, faktor umur, faktor fungsi psikosa, kemurungan masa nifas, faktor pengalaman, faktor pendidikan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.